عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نرضى بفضل الله. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. فيا ربي بسادتي تحقق لي إشاراتي عسى بشاراتي ويسفو وقتنا لله. بكشف الحجب عن عيني البين من بيني وطمس الكيف والأيدي بنور الوجه يا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بمحي الدين خلصنا من البلواء يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kita lanjutkan tafsir tasawuf kita pada penghujung karakter orang mukmin yang Allah jelaskan dalam surat Al-Anfal ayat kedua sampai ayat keempat. Kita ulangi lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kemarin kita sudah membahas bahwa karakter mukmin yang sejati itu, kita ulang lagi. Pertama adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang ketiga wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang keempat alladzina yuqimunas sholata. Dan karakter yang terakhir dalam surat Al-Anfal ayat kedua sampai keempat ini adalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Bersama-sama kita lihat pemilihan katanya. Wa mimma sebagian, wa mimma setengah saking harta. Jadi
harta yang kita punya itu tidak semuanya harus diinfakkan. Yang Allah minta dari harta kita itu hanya sebagian kok. Bahkan kalau zakat kita mengenal 2,5%. 2,5% dari keseluruhan rezeki yang Allah berikan itu sebenarnya kalau dihitung-hitung tidak terlalu berat. Carias contohnya, kalau orang punya uang 100 juta, 2,5%-nya berapa Carias? 2.500.000. Dari 100 juta diambil 2.500, itu adalah hal yang kecil, sedikit. Padahal kita tahu 2,5 ini sebenarnya bukan milik kita, tapi adalah milik orang-orang lain yang dititipkan kepada kita. Siapakah orang lain itu? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada al-asnaf as-samaniyah, ada 8 golongan yang sebenarnya ikut memiliki harta kita yang 2,5%. Razaqnahum, bagus sekali, razaqnahum. Razaqna, saya yang memberi rezeki, hum, kepada mereka. Jadi kalau diperhatikan adalah rezeki itu bukan hasil jerih payah kita. Rezeki itu bukan karena usaha kita. Rezeki itu bukan karena ngiritnya kehidupan kita. Tapi rezeki itu adalah razaqna, saya yang memberi rezeki. Pertama yang harus kita sadari adalah bahwa apa yang kita punya itu sebenarnya bukan punya kita, tapi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk Allah banyak, manusia banyak, ada si A, ada si B, ada si C. Bisa saja rezeki itu diberikan kepada B, bisa saja rezeki itu diberikan kepada C, tergantung sang pemberi rezeki. Nah, ketika yang dipilih itu adalah kita, maka sebenarnya itu adalah hak prerogatif Allah. Kepada siapa rezeki itu akan diberikan. Ilustrasinya begini anak-anakku. Saya misalnya ngasih Ato, Tok, ini saya kasih uang kamu 100.000 ya Tok. Nggih bah, kagem nopo niku, wis untuk kamu aja Tok. Nggih bah, nggih. Terus saya bilang kepada Ato, Tok, itu anak saya Muhsin kayaknya pingin es. Belikan ya nak, harga esnya hanya 2.500. Ato, berat enggak? Saya kasih kamu 100.000, saya minta kamu 2.500 untuk kasih Muhsin, berat enggak Tok? Masih sisa berapa Tok? 97.500, masih lebih banyak sisanya Ato. Katanya Ato, nggih bah, putrani Abah Lintuli nopo pingin kalau tumbasaken. Itu orang yang hebat Ato. Akhirnya anak saya Muhsin diberikan es krim seharga 2.500, Zahro juga diberikan es krim 2.500. SK saya yang biasa ndereknya saya Mas Rias di toko rokok seharga berapa ya? Seharga misalnya 10.000, masih kalong 15.000. Padahal saya beli 100. Coba kalau saya naikkan, nah, saya beri kamu 1 juta, saya minta sekian. Saya beri kamu 100 juta, saya hanya minta sekian. Dan itu bukan untuk saya, tapi untuk keluarga saya. Makanya Allah pernah mengikrarkan bahwa al-fuqara'u iyali, orang-orang fakir itu adalah keluargaku di muka bumi. Maka orang yang paham bahwa rezeki yang ia punya itu adalah pemberian Allah, bukan karena usaha dia, maka ketika Allah memproklamirkan, itu loh ada keluarga saya. Siapa itu orang-orang fakir? Itu loh ada keluarga saya, orang-orang yang belajar Al-Quran, maka nggak akan berat orang itu. Kalau Atok misalnya, Tok, anak saya minta es, tolong ya Tok, sampean beri ya, belikan ya es krim. Enak aja bah itu. Moh. Tok belikan, murah kok Tok, 2.500, boten. Niki pun sudah diberikan ke kulo, hak kulo niku. Kira-kira besok saya beli lagi ndak ya Tok?
Aduh, nggak bisa ini, titipkan ke yang lain saja. Kenapa? Karena tak suruh begitu kan. Nah, maka keberkahan rezekinya Atta itu karena dia berbagi dengan orang yang suruh saya berbagi. Makanya ada istilah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ada kata-kata mimma, mimma itu sebagian, tidak semuanya. Nah, kalau zakat mal itu 2,5%. Subhanallah, nggak sampai 5%. Karena Allah tahu bahwa manusia itu punya sifat pelit. Coba kalau diambil 5% zakatnya, coba kalau diambil 10%, coba kalau diambil 50%. Ada orang punya uang 1 M, diambil setengah M, berat enggak? Abot. Maka hanya diambil hanya 2,5% zakat mal. Tapi itu batas minimal toh, batas minimal 2,5%. Ojo meliki pegang 2,5%. Kalau anak saya misalnya minta, "Cak Auto, ini es krimnya 2.500, tapi aku pingin jajan jelly itu, Kang. Berapa nak harganya, Mas?" Itu harganya 5.000. Wes enteng, uang dari abahmu masih banyak. Kok tak minta lagi ke abahmu? Oh, abahmu apik kok. Terus abah laporan. Apa toh? Uang yang jenengan berikan kemarin 100.000 itu kulo suka akan Mas Musin, kulo tumbasaken niki di Zaroh kulo tumbasaken niki Mas Husain kulo tumbasaken niki Mas Hasan ge kulo tumbasaken niki semua kamu beri tok keluarga saya itu. Saya bilang matur nuwun ya nak, matur nuwun. Nih sekarang gak tak kayak 100 kamu tok, kira-kira masih dikasih 100 apa enggak ya? Tambah palingnya ini tok 1 juta. Nggih bang. Sifat dasar manusia itu adalah pelit. Sifat dasar manusia itu adalah eman. Maka Allah hanya meminta 2,5%. Dan seandainya 2,5% itu tidak mau dikeluarkan, berat sekali, abot sekali. Maka infak itu dalam bahasa tasawuf itu ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah. Yang bersifat wajib itu ya zakat mal, terus apa itu? Zakat abdan, zakat mal, zakat harta kita yang sudah sampai 1 nisab dan haul. Yang kedua adalah zakatul abdan, zakat fitrah. Nah, zakat mal dan zakat fitrah itu cara pengeluarannya lebih bagus di show offkan, diperlihatkan biar menjadi pelajaran bagi orang lain, karena ini wajib. Jadi sholat wajib itu yang bagus berjamaah kelihatan orang, tapi kalau sholat yang sunnah itu lebih bagus sendirian, dirahasiakan, sehingga bahasa sederhananya tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Itu kalau yang sifatnya sunnah. Nah, kalau yang wajib ini tidak kita lakukan, maka ancamannya berat. Sehingga kalian pernah membaca ada sebuah penyesalan ketika orang itu sudah meninggal. Dan penyesalan yang paling berat itu bukan penyesalan karena tidak nikah, bukan penyesalan karena yang lain-lain, tapi penyesalan karena ketika di dunia tidak berinfak. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Munafikun di akhir-akhir itu loh nak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqah wa akum minas solihin. Apa artinya? Berinfaklah dari sebagian rezeki yang saya berikan kepada kalian min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang hari, min qabli ayyatiya ahadakum al mautu, sebelum datang atas kalian satu hari, yaitu yang disebut dengan kematian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kalian mati. Jadi rezeki
infak itu, bersedekah itu berkejaran dengan kematian. Berinfak, ayo berinfak dari sebagian yang saya berikan. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kalian mati. Sebab kalau orang sudah mati itu bisa berinfak. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah. Ketika orang itu sudah mati, maka terputus seluruh aktivitas beramalnya. Sudah nggak bisa beramal lagi kecuali 3 hal. Apa itu yang pertama? Yang pertama kedudukannya adalah shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'ulah. Jadi orang-orang itu digambarkan dalam pernyataan Allah itu, berinfaklah kalian dari rezeki yang saya berikan kepada kalian sebelum kematian mendatangi kalian, dan semua pasti didatangi oleh kematian. Sebagaimana informasi dalam ayat, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu, katakan Muhammad kepada mereka, innal mautal ladzi tafirruna minhu, sesungguhnya kematian yang mereka lari dari kematian itu. Rata-rata semua orang tidak ingin mati, maka dia berobat. Tafirruna minhu, katanya Allah, fa innahu mulaqikum, pasti kematian itu akan menjumpai kalian. Artinya kita tidak perlu aktif mencari mati, karena kematian itu yang akan mendatangi kita. Maka Allah sebelum kalian mati berinfak. Ingat, infak itu ada yang wajib, zakat mal, zakat badan, dan infak yang wajib lagi adalah menafkahi keluarga, memberi makan istri dan anak-anak, membiayai pendidikan anak-anak kita, itu wajib. Jangan yang sunnah-sunnah dulu didahulukan, yang wajib diakhirkan. Ibnu Athaillah mengatakan, janganlah engkau bersemangat dengan yang sunnah sampai melupakan yang wajib. Yang wajib-wajib dulu yang harus engkau perhatikan. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Perhatikan anak-anak, kalau kematian itu sudah datang sementara si A itu belum sempat berinfak, maka dia akan berkata kepada Allah begini kata-katanya, fayaqulah rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya ditunda, diakhirkan sedikit saja, gak usah banyak-banyak. Gak usah banyak-banyak penundaan itu, 1 hari saja misalnya. Kalau nggak bisa 1 hari, setengah hari saja ya Allah. Kalau nggak bisa setengah hari, mbok ya 1 jam aja. Ila ajalin qarib. Apa yang akan saya lakukan ketika saya diberikan tambahan waktu, kayak sepak bola apa tambahan waktu itu? Apa namanya? Injury time itu, injury time kemudian ada tambahan babak ketiga itu loh, yang 15 kali 15 menit itu. Namanya tambahan itu nggak banyak. Kalau tolong ya Allah, berikan, seandainya saya diberikan kesempatan tambahan waktu sedikit saja, maka yang dilakukan oleh mayit itu yang pertama kali apa? Saya akan sholat, tidak. Saya akan ngaji, tidak. Saya akan zikir, tidak. Saya akan buka Quran, tidak. Fa'as-soddaqoh, akan saya gunakan untuk bersedekah. Tambahan waktu, bonus waktu yang engkau undurkan kematian saya, akan saya pergunakan dengan amal terbaik, yaitu apa? Fa'as-soddaqoh. Karena sedekah itu adalah amal yang terbaik, amal yang terindah, dan amal yang termudah balasannya. Fa'as-soddaqoh wa akum minas solihin, dan saya akan menjadi orang-orang soleh. Nah, sudah anak-anak, mimma razaqnahum yunfikun. Kata-kata fa'as-soddaqoh itu dalam tafsir-tafsir itu saya akan gunakan untuk membelanjakan harta saya, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Abbas adalah berinfak untuk zakat, 1. Yang kedua, berinfak untuk haji. Jadi orang yang punya harta kemudian dia tidak zakat, tidak berinfak, orang yang punya harta kemudian dia tidak ibadah haji,
maka dia kelak ketika meninggal akan mengalami penyesalan yang luar biasa dan minta kepada Allah untuk ada pengunduran waktu. Ya Allah, undur ya Allah. Lah pokok diundur. Pingin haji rien ya Allah. Ya kai wis haji ya apa wis. Makanya katanya anak-anak kecil itu ada hantu itu, Lapo, hantu itu ingin sedekah itu. Keluar lagi ingin bersedekah katanya anak-anak kecil. Ya tuh cerita-cerita mitos. Jadi hantu yang keluar katanya keluar malam Jumat kemudian menjadi pocong gitu. Itu karena ingin sedekah, bukan ingin membalas dendam, itu ingin bersedekah. Tapi di film-film pasti yang namanya pocong itu ingin membalas dendam. Nggak ada mereka keinginan membalas dendam. Yang ingin itu adalah fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Perhatikan, nggak ada pocong membalas dendam. Itu filmnya orang-orang saya nggak ngerti itu. Enggak, fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Seandainya mereka boleh keluar, mereka akan sedekah itu. Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Sudah anak-anak, itulah karakter orang-orang mukmin yang sejati. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mudah-mudahan kita ditakdir menjadi orang yang dermawan, mudah-mudahan anak-anak kita ditakdir orang-orang yang dermawan, seluruh keluarga kita ditakdir oleh Allah menjadi orang yang dermawan. Berinfak itu ada batasannya, ada ukurannya. Tidak harus menunggu kaya, tidak harus menunggu lapang rezekinya. Maka nanti akan kita bahas tentang karakter orang yang bertakwa di akhir-akhir pertemuan Ramadan ini. Diperjelas lagi nanti ketika kita menjelaskan karakter muttaqin. Saya kira cukup untuk wa mimma razaqnahum yunfikun. Setelah Allah menyebut 5 karakter hebat dari orang mukmin yang sejati, yaitu berzikir, membaca Quran, bertawakal, mendirikan sholat, dan gemar berinfak. Akhirnya Allah dawuh ulaika humul mu'minuna haqqo. Disebut ulaika humul mu'minuna haqqo. Kenapa kok disebut ulaika humul mu'minuna haqqo? Karena karakter seperti itu banyak apa jarang? Jarang dan berat. Dalam diri seseorang itu biasanya hanya ada keahlian satu, ahli maca Quran, tidak ahli dzikir. Ada yang ahli dzikir, gak tahu maca Quran, wiritan tok dari satu makom ke makom yang lain, Quran gak pernah disentuh. Ada yang pegang Quran tok gak tahu dzikir. Maka pernah ada cerita yang diceritakan oleh Abah Jamal itu, ada seorang kiai hebat, seorang hafid, dia dzikirnya Quran terus. Suatu saat pondoknya, santri-santrinya itu kejinan. Hampir seluruh santrinya kena jin. Bingung dia, dibacakan surat jin tambah ada. Akhirnya dia datang kepada Mbah Yai Jalil, mursyid kita, Allahumma yarham. Ketika datang kepada Mbah Yai Jalil, belum matur kepada Mbah Yai Jalil, Mbah Yai Jalil senyum. Yai, jenengan si Quran mawon, zikir niku kuatah juga. Jadi tambahi, bukan hanya Quran, ada zikir. Maka ada istilah syadiliyah, qadiriyah, hizib bahar, hizib nasor, zikir-zikir yang lain. Jadi ada porsinya masing-masing. Quran memang terbaik, tapi ada zikir-zikir yang lain. Nah, zikir, Al-Quran, tawakal. Ada orang yang hidupnya tawakal tapi nggak mau zikir, nggak mau baca Quran. Ada orang yang senangnya sholat terus, tapi nggak pernah nyentuh Quran. Ada orang yang gemarnya berinfak saja, tapi yang lain tidak mau. Ada orang yang senangnya sholat tapi nggak gemar berinfak. Lah, perpaduan 5 karakter ini harus ada dalam diri mukmin sejati. Tidak harus diambil salah satu, tidak boleh diambil salah satu. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka orang-orang yang memiliki 5 sifat itu dalam dirinya. Di samping dia idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata
wa mimma razaqnahum yunfikun. Kelima-limanya ini ada dalam profil dirinya, maka dialah mukmin sejati. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Maka kembali ke awal saya menjelaskan kepada kalian anak-anakku, Hasan Al-Basri ketika ditanya apakah engkau seorang mukmin, kalau mukmin biasa iya, tapi kalau mukmin sejati, demi Allah saya tidak paham apakah saya ini sudah masuk mukmin sejati, karena berat menjadi ulaika humul mu'minuna haqqan. Allahumma ja'alna minal ladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadikan kami ya Allah, keluarga kami ya Allah, santri-santri kami, murid-murid kami, mahasiswa-mahasiswa kami pribadi yang mu'minuna haqqan. Amin Allahumma amin. Lantas di akhir ayat itu, pada ayat keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, ini kabar gembira, ulaika humul mu'minuna haqqan. Wah, ini sudah, ini gelar status penting. Gelar ini orang kuliah kadang-kadang perlu jadi doktor. Kenapa? Karena persyaratan akreditasi harus doktor. Maka ada gelar ulaika humul mu'minuna haqqan, dan gelar tertinggi adalah al-mu'minuna haqqan, mukmin sejati. Bahasa mukmin sejati itu carias, berarti ada mukmin yang ora sejati gitu. Ada mukmin sejati, ada mukmin setengah sejati, ada mukmin seperempat sejati. Hebat sekali. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Terus apa yang didapat oleh mukmin yang sejati itu? Dalam penutup ayat ini ada 3. 1, lahum darajatun inda rabbihim. Mereka memiliki darajat, jamakna, memiliki derajat yang tinggi, yang luhur, bukan di mata manusia, tapi inda rabbihim. Mungkin saja dia di mata manusia tidak, derajatnya nggak tinggi, tapi di pandangan Allah dia adalah memiliki derajat yang tinggi. Buat apa kita tinggi derajatnya di depan manusia kalau di depan Allah tidak ada sama sekali? Maka ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun, tidak sembarang-barang, inda rabbihim, yurzaq inda rabbihim. Yang kedua, wa maghfiratun. Kalau mereka punya kesalahan karena mereka manusia biasa, wajar. Kalau mereka pernah khilaf, wajar. Tapi sudah disiapkan ampunan oleh Allah. Mereka akan diampuni oleh Allah. Mereka akan mendapatkan rahmat ampunan dari Allah. Dan yang terakhir, warizqun karim, dan mereka akan mendapatkan rizki yang mulia. Rizqun karim. Apa yang dimaksud rizqun karim? Satu saja tafsirnya, yang lain banyak pendapat, tapi rizqun karim itu menurut Imam Al-Qurtubi adalah sorga yang dipenuhi dengan ridhonya Allah. Jadi perjalanan terakhir mereka akan diridhoi oleh Allah dan mereka akan ditempatkan di sorganya Allah. Ya Allah, dengan keberkahan Ramadan ini, mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita bisa menjadi mukmin yang sejati. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.